Mereka saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama wartawan senior. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi, sehat ya Pak? Alhamdulillah Mbak Ulfi. Hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari perjalanan dan riwayat dari Rasulullah, panutan kita semua. Baik. Insya Allah, dan tentunya ini yang diharapkan oleh semua masyarakat, apalagi kita dalam mencari pemimpin ya Pak ya. Iya betul Mbak. Jadi memang benchmark atau patokan kita dalam menentukan pemimpin itu yaitu Rasulullah ya, yang empat sifatnya itu ya, tabligh, amanah, yang bisa dipercaya dan jujur segala macam, itu ada pada diri Rasulullah. Itu yang menjadi patokan bagi umat Islam dalam menentukan dan memilih pemimpin. Begitu, Mbak. Iya, baik. Ini juga masih terkait dengan Pilpres masih berlanjut, apalagi ada beberapa pemberitaan juga, Pak. Kemudian nanti jelang pelantikan dan sebagainya. Apa yang bisa kita cermati ini, Pak Cahya? Ya, sebenarnya Pilpres kan sudah berlalu ya, dan sudah ditetapkan pemenangnya siapa, dan tinggal pelantikan, dan pelantikan ini tinggal menghitung hari. Artinya Pak Prabowo akan resmi dilantik sebagai presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan Pak Jokowi dengan sendirinya lengser atau turun dari kekuasaan setelah menjabat sebagai presiden 10 tahun. Yang jadi masalah adalah sekarang banyak jejak-jejak digital yang terungkap dari yang terakhir itu yang lagi ramai diperbincangkan publik, terutama netizen, adalah akun Pupu Papa di Kaskus. Dan itu kita semua udah paham ya bagaimana isi dari tweet-tweet atau istilahnya konten dari Pupu Papa itu ya, yang kalau bacanya itu sangat miris ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang dikomentarin oleh akun Pupu Papa yang diduga adalah milik akun Gibran Rakabuming Raka, itu isinya tuh betul-betul sangat tidak pantas untuk kita baca ya. Bukan hanya rasis, tapi juga secara moral betul-betul ini sangat nggak enak kalau kita bacanya ya. Bukan hanya menyudutkan Prabowo ya, tapi juga ada para artis dan yang lain-lain, partai juga disudutkan dengan bahasa-bahasa yang vulgar gitu. Dan ini kenapa ini penting dipersoalkan? Karena ini yang nanti kan kalau benar ini menjadi itulah kontennya dari Gibran Rakabuming melalui akun Pupu Papa, ini sangat disayangkan gitu ya. Bagaimana kita memiliki seorang wapres tapi dengan perilaku seperti itu. Kita bukan menjudgment beliau, tapi kan dia sekarang adalah pejabat publik gitu. Itu yang jadi masalahnya. Kalau dia rakyat biasa sih mungkin bisa kita maklumi ya, itu urusan pribadi ya. Tapi ini sekarang dia menjadi pejabat publik. Nah, itu yang sekarang ini dipersoalkan gitu oleh publik, terutama oleh para netizen di dunia maya. Dan itu dibahas habis juga di Twitter juga gitu. Dan ini originalitas dari akun Pupu Papa yang ternyata ini adalah milik Rakabuming ini, Gibran Rakabuming ini adalah sudah dicek juga oleh Roy Suryo ya, sebagai ahli telematika ya. Dan itu confirm bahwa pemilik akun Pupu Papa itu adalah Gibran gitu, Mbak. Baik. Itu akun Pupu Papa ketika Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo ya Pak ya? Itu tahun 2014 Mbak, jadi itu berlangsung sampai 2019. Jadi periodenya seperti itulah yang saya baca sepintas ya. Saya nggak terlalu ingin tahu detail satu persatu karena saya nggak kuat itu membaca konten-kontennya itu. Kita bukannya tambah mencerahkan ya. Kita kan bermain media sosial tuh ingin mendapat sesuatu yang lebih bermanfaat ya, terutama nilai-nilai ya. Nilai-nilai
apa value lah. Tapi kalau kita melihat konten dari akun Fufu seperti itu, malas kita bacanya. Dan ini sudah menjadi pembicaraan, sudah dibahas oleh media di asing di luar negeri juga, terutama di Malaysia juga. Jadi ini isunya bukan hanya isu di dalam negeri, tapi juga isu sudah menjadi bahasan isu di media di luar negeri juga, media asing gitu. Nah, ini kalau kita membahas soal ini bukan ingin mengadu domba tentang Prabowo dengan Gibran, tapi faktanya kita ingin mengungkapkan fakta gitu ya. Ini memang apa namanya hukum alam ya. Orang yang masuk menjadi pemimpin dengan cara yang nggak benar, dengan menyalahi konstitusi, ya semua terbongkar aib-aibnya itu dengan sendirinya ya. Ini kan ya memang ada itu sepertinya tidak ada, kan kita nggak tahu sebelumnya. Tiba-tiba ada akun Fufu dan ini isinya seperti itu, dan dilalahnya itu menjelang pelantikan gitu, tidak pada saat misalnya waktu ramai debat capres misalnya kan gitu. Sesuatu yang terjadi begitu saja, yang kemudian di apa namanya di follow up oleh netizen dengan ada investigasi sama-sama akun Fufu ini siapa gitu. Setelah diinvestigasi, dan itu ada hubungan dengan akun dengan pemilik akunnya itu Gibran gitu. Jadi ya kita lihat aja bagaimana kelanjutan ini gitu, karena kelihatannya walaupun ini sudah ramai di perbincangan publik, Pak Prabowo sampai sekarang masih diam, tidak memberikan reaksi apapun gitu ya. Ya ini kita bisa pahami karena jangan sampai menimbulkan riak-riak di publik ya, di masyarakat ya, di elit terutama. Jadi tapi kita berharap sebagai masyarakat, kita berharap Pak Prabowo bisa mengambil sikap pada saat dia setelah resmi menjadi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi karena ini bukan hanya menyangkut Prabowo-nya, tapi ini tentang karakter seorang wapres. Kalau dia nanti juga dilantik sebagai wapres ya, gitu. Jadi kita harus punya pemimpin, presiden maupun wapres yang betul-betul punya nilai yang baik lah bagi masyarakatnya, perlu diteladani kalau perlu gitu. Nah ini jangan sampai kita punya wapres tapi dengan isi konten dan komen-komennya seperti itu gitu, yang rasis, yang nyerang, apa segala macam, bahkan apa namanya ada yang jorok juga sebenarnya di beberapa bagiannya itu gitu. Begitu Mbak Alfi. Baik. Mungkin ini dipertanyakan juga masyarakat, Pak. Kenapa baru sekarang, nggak kenapa dulu ketika apa namanya penetapan atau nama Gibran dimunculkan, ini kan bisa menghalangi dia untuk jadi wakil presiden, Pak. Ini sekali lagi ya, mungkin apakah ini apa namanya by skenario atau tidak itu kita walau alam ya. Yang jelas apapun itu, kenapa sekarang, kenapa tidak sebelumnya, itu sesuatu yang normal, membuka mata bagi kita semua, bagi masyarakat. Jadi kenapa nggak dulu, tapi sekarang ya tetap ini harus kita bahas. Artinya dulu persoalannya misalnya dia masuk menjadi calon wakil presiden melalui bantuan pamannya Anwar Usman, waktu itu ketua MK, dan itu suara masyarakat tidak didengarkan. Bahkan instrumen hukum pun diabaikan. Nah sekarang kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri gitu, dan masyarakat tidak akan lelah gitu ya dengan mengungkap ini semua gitu, karena ini kan menyangkut antara, kalau dalam terminologi agama, antara hak dan batil kan gitu ya. Jadi yang batil itu tetap harus diberantas gitu apapun, apalagi ini menyangkut public figure. Artinya dalam hal ini pejabat gitu. Ini harus berani ada yang mengungkapkan, berani membahas gitu. Nah, ujungnya tentu adalah harus ada penegakan hukum gitu. Jadi kalau terbukti itu apa akun Fufu ini adalah milik Gibran dengan apa kontennya, isinya seperti itu, ya kalau layak apa namanya harus bisa diproses secara hukum gitu. Gitu Mbak Ulfi. Baik.
Tapi kalau kita mendengar jawaban dari Gibran ya mungkin karena dianya seperti itu jadi masyarakat kurang puas Pak dengan jawaban Gibran dan juga dari Menko Infonya juga seolah-olah dia orang apa namanya jadi jubir ya. Ini kan cibiran dari masyarakat, Pak. Ya, ini kan jawaban dari Gibran seolah akun Fufu Papa itu bukan milik dia kan. Dia bilang tanya aja kepada pemilik akunnya. Kan di balik pernyataan itu seolah itu bukan punya saya. Seolah kan pernyataannya begitu. Demikian juga Budi Ari. Kita kenal Budi Ari itu adalah Menteri Kominfo, tapi sebenarnya dia kan projo. Jadi standing pernyataannya seperti itu. Tapi itu begitu di kesempatan lain ditanya lagi tentang akun Fufu Papa, dia nggak mau komentar lagi itu Budi Ari. Nah, jadi apa namanya? Dia mengatakan itu bukan punya Gibran. Nah, sekarang juga banyak tuh di media sosial buzzer-buzzer yang ingin istilah netizen itu ingin nyebokin akun Fufu Papa, ingin membersihkan nama Gibran lah kira-kira gitu ya. Jadi ini memang dengan berbagai cara sekarang bagaimana supaya jejak digital atau ada keterkaitan akun Fufu Papa dengan Gibran ini bisa segera disirnakan. Itu ada upaya itu juga, ada operasi itu juga gitu. Nah, tapi masyarakat terutama para netizen yang aktif di media sosial dan ngerti tentang forensik digital ya, ada investigasi forensik kan di digital itu. Dia paham juga gitu loh. Jadi mereka ngerti bagaimana jejak digital itu, keterkaitannya seperti apa, lalu kapan dihapusnya, kapan ini kejadiannya, itu semua datanya ada di netizen gitu loh. Dikaitkan dengan Cilipari, kan ada akun Cilipari yang ada kaitannya juga dengan akun Fufu Papa kan gitu kan. Jadi orang misalnya saya punya akun Cahya Gunawan, nah punya akun Bayangan, nah ini sama juga. Gibran punya akun resmi misalnya official, tapi dia punya akun Bayangan. Nah, yang Bayangan ini dipakai untuk itu konten-konten yang menyudutkan, rasis kayak gitu. Nah, akhirnya kan terbongkar karena kok dia meng-tweet yang sama di akun yang asli dengan yang Bayangan di waktu yang sama dengan isi yang sama. Kan orang pasti menghubungkan, wah itu punyanya akun Papa dengan Gibran kan gitu. Jadi sekarang itu masyarakat udah cerdas. Netizen apalagi generasi milenial, generasi Z itu cepat itu bisa menangkap adanya kekeliruan-kekeliruan itu. Jadi jangankan Gibran ya, itu jejak digital dari Ridwan Kamil, itu sangat mudah atau Pramono Anung. Semua ada itu jejak digitalnya itu. Ya, jangankan mereka ya, saya juga pasti ada jejak digitalnya. Bagi orang yang nggak suka tidak suka atau berbeda value-nya atau pendapatnya dengan saya, bisa jadi kalau misalnya siapapun yang tidak suka sama saya, misalnya diungkaplah jejak digital saya, kan bisa begitu kejadiannya. Nah, sekarang pun begitu. Nah, dalam konteks akun Fufu Papa ini kan sebenarnya karena isinya itu udah kelewatan gitu loh, nyerang pribadinya dan grafisnya itu loh, gitu. Sementara kan kita punya undang-undang ITE. Nah, itu kan ada aturannya gitu. Nah, itu yang maksud saya tadi, penegakan hukum itu harus bersifat adil. Jadi jangan sampai undang-undang ITE ini tebang pilih gitu. Kalau hanya kepada pejabat atau anak pejabat itu tidak berlaku. Sementara kepada orang biasa atau oposisi jadi berlaku. Nah, jangan sampai begitu gitu, Mbak Ulfi. Itu poinnya. Iya, baik. Tapi institusi negara yang berwenang kayaknya masih gampang nih Pak. Mau-mau enggak gitu Pak. Takut gitu Pak. Ya, jangankan itulah ya. Artinya selama makanya kita berharap masyarakat sebenarnya yang mengharapkan agar Pak Prabowo setelah dilantik ini bisa betul-betul menjadi pemimpin yang diharapkan masyarakat ya. Walaupun tidak semua masyarakat memilih dia ya. Gitu. Tapi walaupun gimana kan sekarang dia de jure nanti sudah menjadi presiden terpilih, artinya dia harus bisa mendengar dan menampung semua aspirasi rakyat dan bisa memutuskan dengan adil gitu loh. Jadi misalnya ini jangankan kasus akun Fufu Papa yang terang-terangan kasat mata
Kaisang yang menggunakan jet pribadi atau Bobby yang juga menggunakan jet pribadi, kan KPK-nya nggak berani kan gitu. Jadi disitulah tumpulnya lembaga hukum kita. Sementara sama pejabat kepala bea cukai di Makassar kan sama juga keluarganya atau istrinya flexing kan, itu diproses secara hukum. Atau misalnya Rafael Alun, iya Rafael Alun pejabat di Ditjen Pajak, sama juga kan gitu. Anaknya flexing, bahkan anaknya terlibat dalam kasus pidana, bapaknya kena juga akhirnya, dan ketahuan ternyata harta kekayaannya didapat dengan cara yang koruptif lah, akhirnya dihukum kan. Nah harusnya kan hukum itu berlaku sama gitu untuk yang lain, pejabat yang lain juga. Jangan lalu berlindung loh. Itu kan Kaisang bukan anaknya pejabat, bukan pejabat, tapi anaknya pejabat. Loh kalau gitu nanti orang kalau yang mau nyogok lewat anaknya aja kan gitu akhirnya. Nah jadi banyak dalih-dalih dari juru bicara KPK terutama yang untuk melindungi keluarga Pak Jokowi gitu dari jeratan hukum. Itu yang sangat disayangkan, Mbak Ulfi. Iya, KPK tak mau mengusut Kaisang dan juga Bobby, tapi KPK mengkritik juga presiden. Kayaknya mau ketemu presiden lama banget, ke giliran ormas aja cepet banget gitu, Pak. Ya, itu konteksnya lain ya. Itu kan sebenarnya di KPK dalam konteks jet pribadinya Kaisang itu, atau Kaisang yang menggunakan jet pribadi itu kan ada perbedaan juga antara juru bicara dengan pimpinan KPK. Pimpinan KPK tadinya mau minta klarifikasi dari Kaisang, tapi kemudian diklarifikasi dan diralat oleh juru bicara. Nah, di internal KPK pun seperti itu. Nah, kalau yang pernyataan tentang nggak pernah diundang ke istana, yaitu dari pimpinan KPK yang lain, dari komisioner KPK yang lain. Dan itu memang menjadi informasi juga bagi publik ya. Oh, ternyata berarti itu menandakan bahwa Presiden Jokowi tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi kan? Itu pesannya di balik pernyataan itu kan pesannya itu. Iya. Kita nggak pernah diundang. Artinya diundang tuh bukan pingin diundang sekedar diundang, tapi kan membicarakan sesuatu yang lebih bermakna ya, menyangkut tupoksi dari KPK kan gitu. Maksud dari pernyataan itu kan kira-kira kalau saya analisis kan begitu. Iya. Kalau LSM aja untuk kepentingan pencitraan dan apa segala macam diundang. Tapi urusan pemberantasan korupsi kok kayaknya kita nggak diundang. Kok sepertinya ya Presiden tidak punya kepedulian terhadap pemberantasan korupsi kan gitu pesannya itu. Gitu Mbak Ulfi. Iya. Baik, Pak, kembali lagi ke akun Fufu Fafa, bukan hanya dari Prabowo saja yang kena, tapi juga SBY juga ya Pak ya? Iya, bukan hanya SBY, tapi PKS juga. Terus sehari ini juga ada beberapa artis yang lain gitu. Iya. Jadi kalau dijembrengin satu-satu, pokoknya itu istilah netizen tuh gacor banget itu akun Fufu Fafa itu. Dan gacornya itu bukan gacor intelektual ya, maksudnya memberikan pencerahan bagi masyarakat. Tapi gacornya itu toksik gitu, racun. Iya. Jadi orang bacanya itu jijik gitu, ya kan? Kita dengannya jijik. Saya mau baca aja malas gitu. Kalau misalnya saya penasaran gitu, seperti apa sih akun Bapak itu, saya nggak sama sekali nggak mau tuh. Saya tahunya juga dari dibahas di media aja, isinya ini. Aduh, serem banget gitu loh. Kok bisa ya? Seorang anak presiden kalau itu benar sampai seperti itu omongannya ya, gitu. Sangat betul-betul sangat tidak mendidik, apalagi jauh dari punya nilai gitu ya. Ini jadi relevan ya, related dengan pernah dia diwawancara sama Najwa Shihab dalam forum baca itu kan, dunia baca. Dia bilang katanya nggak pernah baca segala macam. Oh, jadi kalau orang kaitkan dengan akun Bapak, oh pantas aja. Dia tradisi di keluarganya nggak pernah baca segala macam. Kalau baca paling komik gitu kan. Ya pantas saja nilai-nilainya tuh nggak ada. Nilai-nilai personalnya tuh nggak ada. Itu kan dia ngomong, dia membuat status di Kaskus, akun Fufu Fafa itu kan itu ekspresi dari ucapan dia kan gitu. Kita misalnya kadang-kadang kita kan kalau begitu mau posting di media sosial kan mikir-mikir juga. Walaupun kita kenyataannya sebel sama orang atau institusi atau
orang apa siapapun kan tidak otomatis langsung di posting kan di media sosial kan gitu, karena menyangkut ada hukum positif di kita ini, ada undang-undang ITE gitu loh. Misalnya saya nggak suka sama Mbak Ulfi, langsung saya tulis di media sosial kan nggak begitu. Saya nggak suka, tapi mungkin langsung ke Mbak Ulfinya kan. Oh saya nggak suka misalnya kan, bisa begitu kan. Ini di media sosial kan akhirnya yang baca banyak masyarakat luas kan gitu. Nah ini yang terjadi di akun Pupu Papa gitu. Jadi sekalinya ingat dia Prabowo cerai dengan Mbak Titi, lalu yang buruk-buruknya tuh diungkit gitu loh. Aib orang loh, aib orang diungkit. Gila coba. Jadi betul-betul jauh peradabannya itu betul-betul peradaban zaman jahiliyah menurut saya itu. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Jadi kalau dilihat negara ini dianggap gagal ya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, jadi mau kemana lagi penghormatan dan harga diri anak bangsa, harus mencari perlindungan agar akun-akun yang ini pun nggak gacor gitu loh Pak istilahnya. Iya Mbak Ulfi, jadi memang tugas negara itu hadir kan. Ada hadir dalam setiap persoalan masyarakat, persoalan kebangsaan. Nih kalau misalnya pemimpinnya atau calon pemimpinnya dalam hal ini katakanlah Gibran yang diasosiasikan sebagai pemilik akun apa seperti itu, apa yang bisa kita harapkan gitu loh kan? Akhirnya kan begitu. Ya orang bisa berubah, mudah-mudahan bisa berubah ya. Tapi artinya jejak digital itu adalah cerminan dari pribadinya dia kan gitu. Jadi jangan sampai lalu ini menjadi terbawa dalam pola kepemimpinan dia nanti selama menjadi, katakanlah kalau betul nanti jadi dilantik sebagai wapres gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya orang kan berpikirnya ini bahaya gitu. Bahayanya itu kalau orang punya karakter seperti ini, kalau misalnya Prabowo mangkat misalnya meninggal dunia digantikan oleh, kan yang penggantinya wapres gitu. Nah, wapresnya seperti itu misalnya. Orang kan berpikirnya sampai ke situ sekarang. Nah, apa mau gitu kan? Akhirnya orang mau dipimpin orang seperti itu gitu. Nah, ya akhirnya kembali kepada masyarakatnya juga kan gitu. Kita harus tetap kritis kalau kita ingin mewujudkan Indonesia emas di 2045. Ya tentu harus memilih pemimpin yang yang betul-betul proper gitu ya. Betul-betul amanah, bisa dipercaya, gitu. Gitu, Mbak. Baik. Nah, ini minimnya literasi juga ketahuan dari Najwa Shihab kemudian ketika Gibran beres-beres barang di kantor Wali Kota Solo, nggak ada buku tapi banyak kan mainan-mainan ya pada komik-komik ya Pak? Iya, itu jadi kayak anak kecil. Ada mainan-mainan kayak anak kecil gitu. Ya, akhirnya kan semua terbongkar ya. Kita bukan membuka aib, tapi ini kan pejabat publik itu, jangankan pejabat publik, public figure pun suka memang di negara demokrasi begitu, harus terbuka, harus siap untuk dibelejeti lah istilahnya begitu. Sampai ke kehidupan pribadinya gitu. Makanya orang masuk ke wilayah publik itu harus siap luar dalam gitu ya. Jadi kalau dia sukanya mainan anak kecil ya akhirnya terbuka dengan sendirinya kan gitu. Nah, akhirnya kan orang bisa ya seperti itu menjadi wali kota. Terus kok bisa sekarang menjadi wapres. Nah, akhirnya kan ternyata prosesnya banyak yang keliru gitu kan. Baik selama jadi wali kota atau mau menjadi wapres juga gitu. Nah akhirnya yang rugi sebenarnya rakyat kan, kita mempunyai pemimpin seperti itu. Tapi celakanya pada saat pemilu, pada saat pilpres, hal-hal kayak gitu tuh tidak menjadi concern dari masyarakat pemilih gitu. Kenapa itu? Karena kebanyakan antara masyarakat kita miskin Mbak, dengan bansos itu udah hal-hal kayak gitu tidak menjadi pusat perhatian masyarakat luas gitu loh. Udah dikasih bansos, udah pilih aja pasangan ini keluarga Pak Jokowi misalnya kan gitu akhirnya. Nah memang akhirnya lebih jauh lagi masyarakat kita walaupun sumber daya alamnya luas, kaya, tapi masyarakatnya dibikin miskin supaya gampang disogok setiap 5 tahun, kira-kira gitu Mbak. Jadi sengaja masyarakat kita itu dimiskinkan, tidak berpendidikan. Nah kalau pemimpin yang baik itu Mbak, pelayanan dasar
prasarana infrastruktur dasar itu pendidikan dan kesehatan. Ya. Di samping infrastruktur ya. Itu dulu. Nah, sekarang kan enggak. Pendidikan aja sudah komersial, Mbak. Itu coba masuk perguruan tinggi. Berapa UKT-nya? Ya. Di atas 6 juta semua, di atas 5 juta. Apalagi termasuk negeri. Negeri itu lebih dari 10 juta. Nah, artinya masyarakat kecil yang tidak mampu kan nggak mungkin bisa masuk ke perguruan tinggi. Akhirnya ya menjadi masyarakat bodoh. Masyarakat miskin bodoh, dan akhirnya setiap 5 tahun dibodohin, disogok gitu, ditakut-takutin gitu. Sebab kalau pintar bahaya, dia akan melek gitu. Gitu Mbak Luki. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama wartawan senior Cahya Gunawan.